Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali pada mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah dengan materi tentang akuntansi penghimpunan dana. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri kami. Saya, Yusnia Ramasari, bersama ketiga rekan saya, Sylvia Nova Audina, Dian Novitasari, dan Siti Lailatul Nikmah. Langsung saja untuk yang pertama mengenai tentang ketentuan syariah. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Mekanisme kerja instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana bank syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga pada bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk selanjutnya tentang tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk selanjutnya, tabungan ada dua macam yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Saya, Sylvia Nova Audina, NIM 010, akan menjelaskan tentang jenis tabungan. Pada perbankan syariah, umumnya terdapat dua jenis tabungan, yaitu tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Yang pertama, akuntansi tabungan mudharabah. Akuntansi tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya terkait dengan akuntansi untuk pengelolaan dana. Beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi berkurangnya saldo tabungan mudharabah adalah penarikan, transfer baik pada bank yang sama maupun bank lain, serta biaya administrasi, pajak, dan lainnya oleh bank. Yang kedua, akuntansi tabungan wadiah. Akuntansi tabungan wadiah pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan mudharabah. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam hal intensif yang diterima oleh nasabah. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, tabungan wadiah diakui sebesar nominal penyetoran dan penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran wadiah secara tunai akan diakui saat uang diterima. Sedangkan setoran tabungan secara clearing akan diakui setelah efektif diterima. Intensif yang diterima nasabah berupa bonus yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, pemberian bonus pada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Selanjutnya, giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pembayaran lainnya, atau pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Untuk jenis giro akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, saya Dian Novitasari, NIM 013 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu macam-macam giro. Yang pertama, giro wadiah. Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dan wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu diminta. Keuntungan pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank, karena hakikat wadiah adalah korot dan prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank untuk pemilik dana wadiah.
Namun bank syariah diperbolehkan memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana dengan syarat tidak diperjanjikan di muka. Yang kedua, giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Akuntansi giro mudharabah prinsipnya sama dengan giro wadiah. Yang menjadi pembeda adalah insentif yang diterima nasabah. Dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus giro wadiah yang bersifat sukarela. Sedangkan dalam giro mudharabah, insentif yang diterima berupa bagi hasil dalam persentase tertentu. Materi selanjutnya yaitu deposito mudharabah. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukuan deposito oleh nasabah dan menyepakati nisbah bagi hasil dan jangka waktu deposito. Penambahan saldo deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo. Bagi hasil yang diterima nasabah dimasukkan ke rekening yang lain seperti tabungan mudharabah, giro wadiah, penambahan saldo deposito, atau rekening nasabah di bank lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Selanjutnya saya Siti Lailatul Nikmah, NIM 12403193043, menyambung materi penyajian transaksi penghimpunan dana. Berdasarkan PAPSI 2013 H.5.13, akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana akad mudharabah ini disajikan sebagai berikut. 1. Dana mudharabah disajikan sebagai dana sirka temporer dengan memisahkan antara dana mudharabah dari bank dan bukan bank. Yang kedua, bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan jatuh tempo tetapi belum diserahkan ke nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. Dan yang ketiga, bagi hasil dana mudharabah yang sudah dihitung tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Penghimpunan skema akad wadiah PAPSI 2013 H11.2 menyatakan bahwa simpanan wadiah disajikan sebesar jumlah nominal masing-masing bentuk simpanan. Kemudian, untuk pengungkapan transaksi penghimpunan dana berdasarkan PAPSI 2013 H.5.14 sampai 15, dana yang dihimpun dengan skema mudharabah ini harus mengungkapkan 1. Isi kesepakatan utama akad mudharabah berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. 2. Rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan A. Jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. B. Pemilik dana mudharabah terdiri atas bank dan bukan bank. Kemudian C. Jenis mata uang dana mudharabah, yaitu rupiah dan valuta asing. Ketiga, rincian dana mudharabah yang dialurkan berdasarkan A. Sumber dana mudharabah berasal dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. B. Penerima dana mudharabah terdiri atas pihak bank dan bukan bank syariah. C. Jenis mata uang yang dipakai, yaitu rupiah dan valuta asing. Kemudian, pihak yang berelasi, yaitu nasabah pemilik dana, sohibul mal, atau nasabah penerima dana mudharabah. Yang kelima, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya. Untuk penghimpunan skema akad wadiah PAPSI 2013 H11.2 menyebutkan hal yang harus diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan,
termasuk pihak berelasi, serta jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. Yang kedua, pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan. Demikian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.